Selamat datang di video saya ini yang membahas tentang misteri Tuhan. Sebelumnya saya sekali lagi minta maaf karena cukup lama saya tidak mengunggah video bagi Anda. Sebab putra tertua saya dengan istri dan 2 anak saya kena COVID-19. Sebelumnya adalah 2 saudara perempuan saya dan 2 ponakan saya yang kena COVID-19. Tapi puji Tuhan, mereka semuanya sudah sembuh dari COVID-19. Sekarang tinggal mendoakan supaya putra tertua saya dengan menantu dan 2 cucu saya, supaya mereka juga sembuh dari COVID-19. Kalau dulu saya hanya mendengar orang lain yang kena COVID-19, tapi akhir-akhir ini justru COVID-19 sudah merambah ke keluarga dekat saya. Bahkan putra tertua saya sendiri dan menantu dan cucu-cucu saya. Sekarang ini tanggal 14 Maret tahun 2021. Sampai hari ini berarti DKI Jakarta masih belum aman dari COVID-19. Harap Anda hati-hati. Nah, di tanggal kemarin yaitu tanggal 13 Maret tahun 2013, yaitu 8 tahun yang lalu, saya ingat betul seorang sahabat karib saya yang bernama Lim Siombok, seorang pemain voli nasional Indonesia, telah dipanggil Bapak di surga. Dialah sahabat karib saya yang memperkenalkan sahabat-sahabat karib yang jumlahnya lebih besar, suatu komunitas rohani yang justru memperkenalkan saya akan kebenaran Allah lebih dalam lagi, sehingga saya dapat mempersiapkan sebuah tulisan tentang misteri Tuhan pada Anda. Nah, hari ini saya akan mengupas tentang pernyataan Yesus yang sangat kontroversial, yaitu dia mengatakan bahwa alangkah sukarnya orang yang kaya masuk dalam kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum. Tentu pernyataan Yesus ini mengundang kegemparan bagi yang mendengarnya. Nah, sampai saat ini pun saya belum pernah mendengar seorang pendeta yang mengkhotbahkan perikop ini dalam mimbar gereja. Karena mungkin dengan pertimbangan yang sama, karena akan menimbulkan kegaduhan, terutama di antara orang-orang kaya. Tapi bagaimanapun juga bahwa perikop ini ditulis di 3 kitab Injil, yaitu Matius, Markus, dan Lukas, maka perikop ini tidak bisa diabaikan. Oleh sebab itu, hari ini saya akan mengupas tuntas tentang perikop ini. Di Matius disebut bahwa orang kaya ini masih muda. Di Lukas disebut sebagai pemimpin. Jadi dia seorang pemimpin muda yang kaya yang menemui Yesus dan bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat supaya aku memperoleh hidup yang kekal?" Yesus berkata, "Mengapa kau katakan aku ini baik? Tidak ada seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Kamu tentu tahu tentang perintah Allah." Yesus hanya menanyakan dari poin 6 sampai 10. Poin 1 sampai 4 tidak ditanyakan, karena poin 1 dan 4 itu adalah sifatnya vertikal, hubungan manusia dengan Allahnya. Di masyarakat Yahudi yang sangat religius tentu sudah melakukan ini semua. Keempat hal ini, yaitu mereka hanya mengaku satu-satunya Allah, yaitu Yehowa. Mereka tidak membuat patung menyerupai apapun untuk disembah. Mereka tidak sembarangan menyebut nama Allah Yehowa. Mereka juga menghormati hari Sabat. Yang ditanyakan Yesus yang sifatnya horizontal, yaitu hubungan manusia dengan manusia, dari poin 6 sampai 10, yaitu hormati Allah ayah ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, dan jangan mengingini milik orang lain. Kalau di Markus disebut jangan mengurangi hak orang lain. Kalau di Matius disebut kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ketika Yesus mengajukan ini, pemuda ini dengan bangga menyatakan, "Semuanya itu sudah kuturuti sejak masa mudaku." Lalu Yesus berkata, "Masih satu hal lagi yang kurang, yang harus kamu lakukan. Jualah segala milikmu dan bagikan pada
orang miskin, maka kamu akan mendapat harta di surga, kemudian datanglah kemari, ikutlah aku. Mendengar ini pemuda itu sangatlah sedih karena ia amatlah kaya. Lalu Yesus memandang pemuda itu dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk dalam kerajaan Allah. Karena lebih mudah seekor unta masuk dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan surga. Nah, pernyataan ini tentu membuat kegemparan yang mendengarnya. Kalau demikian, siapa yang dapat diselamatkan? Yesus berkata, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Nah, saya akan mengupas ini melalui kitab Lukas, karena hanya di kitab Lukas ada ayat sebelumnya di pasal yang sama, pasal 18, tapi ayat sebelumnya dan pasal sesudahnya ada 2 perikop yang dapat membantu untuk menjelaskan ini. Nah, coba kita lihat ayat sebelumnya, yaitu Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14, di mana Yesus memberi perumpamaan tentang seorang Farisi dan seorang pemungut cukai sama-sama pergi ke bait Allah untuk berdoa. Nah, orang Farisi itu berdoa dalam hatinya, ya Allah, aku mengucap syukur padamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, dan memberi 10 dari segala penghasilanku. Pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan tidak berani menengadah ke langit, memukul-mukul dirinya dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Setelah mereka pulang, siapa yang dibenarkan Allah menurut Yesus? Pemungut cukai ini. Mengapa bukan orang Farisi yang salah itu? Karena orang Farisi yang salah itu mengidap kesombongan rohani yang dibenci Allah. Nah, kesombongan rohani yang dibenci Allah ini juga dapat menjelaskan kesombongan rohani pemuda yang kaya ini. Ketika dia bertanya pada Yesus, guru yang baik, apa yang harus aku perbuat supaya aku memperoleh kehidupan yang kekal? Sebenarnya bukannya dia tidak tahu, untuk mencari tahu, tidak. Dia tahu benar bahwa dia itu selamat. Dia bertanya itu motivasinya supaya dipuji Yesus. Maka itu ketika Tuhan Yesus bertanya, mengajukan tentang 6 poin ini, dari poin 6 sampai 10 itu tentang perintah Allah, maka pemuda ini dengan bangga menyatakan, semuanya itu sudah kuturuti sejak masa mudaku. Nah, perkataan ini seakan-akan biasa saja. Tapi coba kita pikir, kalau saya bertanya pada seorang, apakah kamu bisa melakukan sesuatu yang sulit ini? Oh, itu sudah bisa saya lakukan sejak saya kecil. Ada apa? Nada meremehkan, menggampangkan. Bagi pemuda ini, perintah Allah itu sangat mudah bagi dia. Nah, perintah Allah ini ibaratnya tembok yang tinggi, yang semestinya sulit untuk dilalui orang. Tapi anak muda ini seakan-akan mudah melaluinya karena dia seakan-akan memiliki tangga di 2 sisinya, sehingga dia bisa naik dari sisi yang satu, turun dari sisi yang lain melalui tangga itu dengan mudah. Maka itu Yesus berkata, masih satu hal lagi yang kurang yang harus kamu lakukan. Jualah seluruh milikmu, bagikan pada orang miskin. Artinya apa? Kalau tangga itu kamu turunkan, bisa nggak kamu melompati tembok yang tinggi itu? Kalau kamu itu miskin, bisa nggak kamu menghormati orang tuamu yang menterlantarkan kamu? Kalau kamu miskin, bisa nggak kamu itu tidak mencuri? Kalau kamu miskin, bisa nggak kamu tidak membunuh? Karena orang miskin kebanyakan dibully sana sini, dihina sana sini. Kalau kamu miskin, bisa nggak kamu tidak berzina? Karena kamu miskin, kalau kamu menaksir seorang gadis, kamu melamar, banyak ditolak sana sini. Bisa nggak kalau kamu miskin tidak
menjadi saksi dusta karena kamu kepepet tidak punya uang, kamu dipaksa saksi dusta dengan disogok. Bisakah kamu mempertahankan kejujuranmu? Kalau kamu miskin, bisa nggak kamu itu tidak mengini milik orang lain? Nah, Yesus hendak mengatakan kalau kamu itu bisa melakukan hukum Taurat atau perintah-perintah Allah itu karena kekayaanmu. Itu maksudnya. Jadi agama yang mensyaratkan aturan-aturan legalistik sebagai jaminan untuk masuk surga sebenarnya adalah agama yang tidak adil. Mengapa? Karena orang kaya sama orang miskin kalau sama-sama hendak melakukan aturan-aturan agama yang legalistik itu, maka orang kaya itu lebih dimudahkan. Memang dalam hukum Taurat itu ada aturan-aturan, ada perintah-perintah Allah yang harus dilakukan manusia. Tapi bukan berarti manusia itu bisa melakukan itu. Justru Paulus mengatakan di dalam Roma pasal 7 ayat 7, justru oleh hukum Taurat itu aku mengenal dosa. Jadi manusia itu sebenarnya tidak bisa melakukan hukum Taurat. Nah, apalagi kalau kita melihat hukum utama dari hukum Taurat, yaitu kasihlah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Siapa yang mampu? Hukum utama yang kedua, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Siapa yang mampu? Tidak ada seorang yang mampu melakukan hukum Taurat. Oleh sebab itulah Allah mengapa menyediakan korban penebus salah dan korban penebus dosa. Artinya korban-korban ini menunjukkan bahwa Allah tahu bahwa manusia itu tidak mampu melakukan hukum Taurat. Dan korban ini menunjukkan kemurahan hati Allah karena Allah mau mengampuni dosa manusia melalui korban penebus dosa dan penebus salah ini. Korban-korban ini merupakan bayangan dari korban sesungguhnya, yaitu korban Yesus di atas kayu salib. Itu artinya. Nah, lalu kalau pemuda itu ikut Yesus gimana? Kalau dia ikut Yesus, dia karena Yesus itu bukan berasaskan pada peraturan saja, tapi lebih pada perubahan batin. Jadi tidak fokus pada aturan-aturan agama saja, tapi lebih fokus pada hati. Maka itu di Markus 7 ayat 1 sampai 23, Matius 15 ayat 1 sampai 20, di mana pemuka-pemuka agama Yahudi, yaitu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mereka mempersoalkan tentang murid-murid Yesus yang makan dengan tangan najis. Menurut mereka, menurut aturan yang dibuat mereka, bahwa kalau orang makan dengan tangan najis tidak membasuh tangannya lebih dulu sebelum makan, maka itu dapat menajiskan hati. Tapi Yesus berkata, apa yang masuk ke dalam mulut itu tidak menajiskan hati, tapi dia akan dibuang ke jamban. Sebaliknya yang keluar dari mulut itu justru yang menajiskan. Karena apa? Karena keluar dari hati. Hati yang jahat, hati yang penuh kemesuman, keserakan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan. Semua itu dari hati lalu muncul ke mulut. Maka itu Tuhan Yesus di Matius 5 ayat 20 mengatakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari hidup keagamaan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, maka kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Artinya apa? Kalau kehidupan agamamu itu seperti mereka yang hanya fokus pada aturan saja, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Lalu Yesus memberi contoh, kalau firman mengatakan jangan membunuh, tapi aku berkata padamu, kamu benci saudaramu itu sudah membunuh. Firman mengatakan jangan berzina, kamu melihat wanita lewat, lalu timbul keinginan berzina, kamu sudah berzina dalam hati. Jadi Yesus tidak mengatakan bahwa agama yang benar itu bukan fokus pada perbuatan saja, tapi lebih fokus pada hati.
Terus terang, orang tidak perlu menjadi pemikir yang dalam kalau hanya menyadari tidak melakukan ini, tidak melakukan itu, maka dia bisa selamat. Nah, Alkitab jelas menunjukkan bahwa kebaikan itu bukan terdiri dari perbuatan baik saja. Tidak. Menjadi baik bukan ditentukan oleh hal apa yang Anda lakukan, tapi oleh hal siapa Anda ini sebenarnya. Ya, dengan kata lain, yang menandai seorang baik di mata Allah itu bukan sebagai manusia berbuat, person of action, tapi sebagai manusia nilai, person of value. Ini penting untuk dimengerti. Ini kunci pengetahuan yang Alkitabiah. Nah, sebagai manusia berbuat, ahli Taurat dan orang Farisi ini, dia sudah baik. Dia tidak melakukan kejahatan. Tapi sebagai manusia nilai, apa bisa dijamin bahwa pikirannya tidak ada kemesuman, tidak ada keserakahan, tidak ada kebencian, tidak ada pikiran jahat, tidak ada kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, dan kesombongan? Kan tidak menjamin. Manusia itu bisanya dia melakukan aturan agama secara fisik saja. Tapi untuk membersihkan pikiran dari hal-hal yang buruk, tidak mampu. Manusia itu sewaktu-waktu bisa dicemari pikirannya oleh hal-hal yang jahat. Nah, kita lihat di 1 Yohanes pasal 1 ayat 5 sampai 10. Coba kita baca. 1 Yohanes pasal 1 ayat 5 sampai 10. Allah adalah terang. Di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Hidup dalam kegelapan, khususnya di ayat ini, bukan artinya hidup dalam dosa, bukan. Hidup dalam kegelapan artinya orang yang tidak sadar bahwa dirinya berdosa. Seperti orang kalau dalam gelap, dia tidak sadar kalau tubuhnya kotor. Ketika di terang, di tempat yang terang, dia baru sadar kalau tubuhnya kotor. Artinya itu. Maka itu di ayat sesudahnya, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan dengan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu akan menyucikan kita daripada segala dosa. Nah, di ayat sesudahnya jelas bahwa hidup dalam kegelapan sebenarnya hidup yang tidak sadar bahwa dia dosa. Tapi begitu dia hidup dalam terang, dia sadar dirinya dosa, maka dia minta pengampunan pada Allah, maka darah Yesus akan menyucikan dosa kita, sehingga kita mudah bersekutu dengan orang lain. Karena orang yang hidup agamanya tidak hanya fokus pada perbuatan fisik saja, lebih fokus pada hati. Dia sadar walaupun dia sudah secara fisik, secara kasat mata dia tidak berbuat dosa, tapi dia masih sadar bahwa dalam hatinya masih bisa dicemari oleh pikiran yang tidak benar, sehingga tidak ada kesombongan. Orang yang tidak sombong dalam beragama, dia mudah bersekutu dengan orang lain. Maka itu dikatakan bahwa jika kita hidup dalam terang sama seperti Dia dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Kita mudah bersekutu dengan orang lain, karena kita menghidupi agama dengan tidak sombong. Lalu, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri. Coba. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Siapa yang mengatakan aku tidak berdosa? Ya ini, ahli-ahli Taurat dan apa itu?
orang-orang Farisi. Mereka karena fokus hanya pada peraturan-peraturan yang sifat fisik, secara fisik kasat mata mereka tidak melakukan dosa, lalu mereka mengatakan, aku tidak berdosa. Mereka tidak sadar dan tidak mengakui bahwa sebetulnya pikirannya masih dicemari oleh dosa. Kalau dia mengatakan aku tidak berdosa, itu membuat Allah seakan-akan berdusta. Karena Allah mengatakan semua manusia itu berdosa. Mengapa? Karena Allah itu, kalau kita percaya Allah itu Maha Tahu, dia tidak melihat hanya secara fisik yang kasat mata ini saja, tapi dia bisa melihat sampai ke hati yang terdalam. Sehingga tidak ada manusia yang bisa berdalih di hadapan Allah bahwa dia tidak berdosa. Semua orang pasti berdosa. Itu masalahnya. Lalu bagi orang yang sudah bertobat, mengakui dosa, menerima Yesus, lalu dibaptis, apakah setelah baptis lalu tiba-tiba dia menjadi suci? Tidak juga. Karena di 1 Petrus pasal 3 ayat 21 di situ dikatakan, kamu diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, yaitu tidak menghapus nafsu daging kita, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Kristus Yesus. Artinya apa? Artinya bahwa baptisan itu tidak mengandung khasiat apapun yang sifatnya tahayul. Seakan-akan kalau sudah dibaptis langsung menjadi suci. Tidak. Mengapa Allah tidak langsung menghapus kenajisan jasmani kita, tidak menghapus nafsu daging kita? Justru itu sebagai aram, supaya kita selalu mawas diri, dan kita selalu rendah hati, itu. Sehingga kita menjalani agama walaupun sudah tidak melakukan dosa lagi, tapi kita selalu mawas diri, karena sewaktu-waktu pikiran dan hati kita bisa dicemari dosa, sehingga kita bisa dengan tulus hati, dengan tidak munafik mengakui, Tuhan, pikiranku dan hatiku kadang-kadang dicemari oleh dosa, Tuhan ampuni aku, minta darah Yesus menghapus dosa batinku. Itu maksudnya. Tidak seperti para pemuka agama Yahudi, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mereka menganggap bahwa kalau mereka sudah tidak berbuat dosa, walaupun mereka sebetulnya sadar bahwa pikiran dan hati mereka sewaktu-waktu juga bisa dicemari oleh dosa, tapi mereka tidak mengaku. Ini adalah menjalani agama dengan sikap yang munafik, ya, tidak tulus. Sedangkan kita yang menjalani agama yang tidak fokus pada perbuatan saja, tapi juga fokus pada hati dan batin, mengakui, menyadari, mawas diri, walaupun kita sudah tidak berbuat jahat, dosa, tapi kita mengakui bahwa sewaktu-waktu kita bisa dicemari pikiran dan hati kita, sehingga sewaktu-waktu kita dengan tulus, dengan jujur mengakui ini, tidak ada kemunafikan sama sekali, juga bisa rendah hati di hadapan Allah, juga di hadapan manusia, sehingga kita bisa memohonkan hati nurani yang baik pada Allah. Tapi kalau orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bagaimana bisa memohonkan hati nurani yang baik pada Allah? Karena mereka munafik, mereka walaupun sadar bahwa hati dan pikirannya masih dicemari dosa, tapi mereka tidak mengaku, asal di luar saja secara pencitraan mereka itu sudah baik, tapi mereka tidak mengaku di dalamnya itu masih dicemari oleh pikiran jahat, oleh hati yang mesum dan sebagainya. Mereka tidak mengaku. Jadi mereka tidak bisa memohonkan hati yang baik pada Allah, karena mereka munafik, tidak jujur, tidak tulus, tidak rendah hati, justru sombong. Galatia 3 ayat 27 di situ dikatakan bahwa kita yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Mengenakan Kristus itu meneladani Kristus, meneladani apa yang diajarkan oleh Kristus. Itu artinya 2 Korintus 5 ayat 17,
dikatakan bahwa siapa yang di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ciptaan baru artinya dia memiliki perspektif yang baru. Perspektif lama sudah berlalu, perspektif yang baru sudah datang. Perspektif lama itu perspektif Paulus dulu, dia sebagai ahli Taurat dulu itu, yaitu hanya mengacu pada perbuatan saja. Kalau sudah tidak berbuat, menganggap dirinya berdosa. Itu perspektif lama sudah berlalu. Perspektif baru sudah datang, yaitu mengacu pada pikiran dan hati, sehingga dia bisa rendah hati dalam menjalani agama. Itu artinya ciptaan baru, yaitu dengan perspektif baru yang sesuai dengan ajaran Yesus, meneladani apa yang diajarkan Yesus. Maka itu mengapa Paulus dia menyebut jemaat Korintus itu sebagai jemaat yang kudus, walaupun kita tahu jemaat Korintus itu tidak sempurna, masih ada beberapa yang kembali jatuh dalam dosa perbuatan. Tapi bagi mereka yang sudah keluar dari perbuatan dosa, Paulus mengarahkan supaya mereka jangan bangga dengan kalau mereka sudah tidak berbuat dosa lagi, mereka menganggap dirinya suci. Tidak, Paulus mengarahkan supaya mereka tetap bergumul untuk terus memperbaiki diri, supaya terus bergumul untuk suatu perubahan batin. Maka itu Paulus mengatakan di dalam Kolose 3 ayat 5-10, Roma 6 ayat 12 dan 13, Efesus 4 ayat 22-32. Di situ Paulus mengajarkan supaya mengingatkan jemaat supaya membuang segala pikiran atau hati yang penuh kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, segala nafsu duniawi, keserakahan, dusta, fitnah dan sebagainya, supaya dibuang, supaya kita diperbarui hari demi hari, supaya kita lebih sempurna dari hari ke hari, karena kita selalu mawas diri, mawas terhadap pikiran dan hati kita, bukan pada perbuatan saja. Itu artinya. Sekarang masih satu hal lagi yang sangat mengganjal di hati kita, yaitu mengapa pemuda yang sudah begitu saleh melakukan hukum Taurat, Yesus itu seakan-akan menghukum dia karena dia harus menjual segala miliknya, semua miliknya kepada orang miskin dan ikut dia. Artinya dia harus dimiskinkan total, artinya dia dihukum seakan-akan. Kalau orang berdosa dihukum masuk akal, karena mereka membuat keonaran di masyarakat, membahayakan masyarakat. Orang berdosa bisa membunuh, menipu, membegal, mencuri, merampok, ya, memperkosa, berzina dan sebagainya. Nah, Allah itu mengizinkan orang untuk menangkap dan menghukum mereka supaya mereka bertobat. Karena kalau mereka belum bertobat masuk surga, di dunia saja melakukan keonaran, kerusakan, apalagi di surga akan melakukan kerusakan. Nah, pemuda yang religius dan salah ini melakukan kerusakan apa? Membahayakan apa di masyarakat, seakan-akan Yesus itu menghukum dia, seakan-akan nanti membahayakan di surga, nanti di surga dia akan melakukan kerusakan. Kan tidak, di dunia dia tidak melakukan kerusakan. Kalau orang berdosa memang melakukan keonaran dan merugikan dan membahayakan masyarakat, tapi kalau orang anak muda yang religius dan salah ini kan tidak melakukan kerusakan, tidak membahayakan masyarakat. Mengapa seakan Yesus menghukum dia, seakan dia orang yang berbahaya harus dihukum supaya dia nanti di surga itu tidak melakukan kerusakan? Kan tidak. Nah, tapi hikmat Allah itu selalu jauh melampaui hikmat kita, bukan melenceng, bukan tanpa logika, tidak. Karena terlalu jauh hikmat Allah melampaui hikmat manusia, sehingga manusia sulit menangkapnya. Maka itu apa yang dilakukan Yesus, kita jadi bingung mengapa pemuda yang sudah soleh ini tetap harus direndahkan seakan dihukum. Nah, sekarang saya tanya, di dalam sejarah terjadinya perang agama selama puluhan bahkan ratusan tahun, itu dipicu oleh siapa? Pemimpin agama. Pemimpin agama itu salah enggak? Salah. Lakukan hukum agama, perintah agama,
Tapi merekalah yang memicu perang agama ini. Perang agama itu lebih rusak, lebih jahat dari apa yang dilakukan orang berdosa. Kalau orang berdosa setelah melakukan dosa, mereka sadar bahwa mereka dosa. Mereka takut, mereka bisa lari. Tapi kalau dalam perang agama, mereka setelah mereka melakukan pembunuhan, mereka tidak takut. Mereka bahkan bangga. Maka itu Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 16 ayat 2, bahwa saatnya nanti kamu akan dibunuh, tapi mereka akan menyangka bahwa mereka telah berbuat bakti pada Allah. Coba bayangkan. Mereka telah melakukan pembunuhan, tapi mereka tidak takut, bahkan bangga. Ini kan lebih jahat dari orang berdosa. Kalau orang berdosa itu melakukan suatu perampokan misalnya, dia menciptakan teror di daerah itu, sifatnya lokal. Tapi kalau perang agama itu sifatnya tidak lokal, bisa meluas ke semua negara, ke banyak negara, menciptakan kerusakan yang lebih luas. Jadi apa yang dilakukan oleh pemimpin agama yang belum sadar akan egonya, akan kesombongannya ini, belum dibereskan kesombongannya dan egonya ini, bisa menciptakan kerusakan yang meluas. Tidak seperti orang berdosa, ini sifatnya lokal. Selain itu lebih sadis. Sudah membunuh malah merasa bangga. Tidak seperti orang berdosa, sudah membunuh, dia merasa berdosa, dia takut, dia bisa lari. Tapi ini enggak, malah bangga. Tidak lari, tidak takut. Kalau binatang itu setelah dia membunuh, dia makan. Tapi tidak ada rasa bangga. Ini ada rasa bangga, coba. Dia lebih jahat dari orang berdosa, lebih jahat dari binatang. Jadi pemimpin agama yang penuh hikmat itu jangan dikira dia tidak bisa membuat kerusakan. Iblis itu berhikmat nggak? Alkitab mengatakan gambar kesempurnaan kau, penuh hikmat dan maha indah. Tempatnya di dekat kerub yang berjaga, berarti dekat dengan kemuliaan Allah. Tapi mengapa? Dia belum diberesi egonya, belum diberesi kesombongannya, sehingga dia menyejajarkan diri dengan Allah. Dia bahkan menganggap dirinya lebih dari Allah, sehingga dia dibuang ke bumi. Jadi seorang pemimpin agama yang berhikmat, jangan dikira dia tidak bisa membuat kerusakan. Karena orang yang berhikmat, itu kalau belum diberesi egonya, belum diberesi kesombongannya, begitu dia mendapatkan kekuasaan, dia bisa berubah seperti iblis. Dia bisa merasa dirinya adalah Allah. Dia yang mengkapling rumah di surga. Dia seakan mempunyai kapling di surga. Kamu itu walaupun agama lain itu dikafir-kafirkan. Ya, walaupun segolongan satu agama, kalau golongannya lain, doktrinnya lain juga dikafir-kafirkan, diburu, persekusi, bahkan dibunuh. Nah, orang pemimpin agama walaupun dia itu berhikmat, tapi kalau belum diberesi kesombongannya, belum diberesi egonya, dia bisa membahayakan orang lain, bisa menciptakan kerusakan yang lebih luas. Ini bahaya. Kalau di dunia saja dia masih self-righteous, merasa dirinya benar, mengklaim dirinya paling benar, di surga nanti juga dia akan mengklaim dirinya paling benar. Kalau dia mendapat suatu kedudukan, dia bilang, loh kok kedudukan saya seperti ini, mestinya saya lebih baik dari dia, mestinya saya lebih tinggi dari dia. Lalu setelah tinggi dia melihat-lihat lagi, loh dia kok lebih tinggi dari saya, mestinya saya lebih baik dari dia. Lalu klaim-klaim. Di dunia saja juga begitu. Agama saya paling benar, doktrin saya benar, agama lain itu kafir. Ya, golongan lain walaupun seagama, kalau doktrinnya beda juga dianggap kafir, harus dibasmi, harus dilenyapkan. Itu masalahnya. Jadi benar yang dilakukan oleh Yesus. Seorang yang religius, seorang yang saleh, kalau belum diberesi egonya dan kesombongannya, begitu dia mendapat kekuasaan, dia akan membahayakan, bukan saja di dunia ini, juga di surga. Maka itu harus diberesi. Kalau tidak diberesi, tidak akan masuk kerajaan surga. Karena di dunia saja dia saling klaim, di surga nanti saling klaim, bisa menciptakan kerusuhan di surga.
Itu masalahnya. Nah, sekarang saya akan membahas tentang pernyataan Yesus bahwa alangkah sukarnya orang kaya masuk dalam kerajaan surga, lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum. Nah, pernyataan Yesus itu menimbulkan kegemparan bagi yang mendengarnya. Jika demikian, siapa yang dapat diselamatkan? Lalu Yesus berkata, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Ini maknanya apa? Coba kita mencari pasal sesudahnya, itu pasal 19 untuk menerangkan ini. Di situ tentang kisah Sakeus. Sakeus itu seorang kepala pemungut cukai. Pada suatu hari dia mendengar Yesus akan lewat di jalan di depan rumahnya. Karena dia pendek, dia buru-buru naik ke atas pohon untuk melihat Yesus. Ketika Yesus melihat dia, lalu berkata, Sakeus, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun menerima Yesus dengan sukacita. Tapi orang yang melihat ini, mereka berkata, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tapi Sakeus berdiri dan berkata pada Tuhan Yesus, Tuhan, setengah dari milikku akan kubagikan pada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa Sakeus tidak diminta, tapi dengan sendirinya dia akan mendermakan separuh dari miliknya pada orang miskin? Karena sebelumnya dia sudah mendengar bahwa anak muda yang kaya, yang religius itu juga Yesus minta dia untuk mendermakan bahkan seluruh miliknya pada orang miskin. Tapi mengapa Yesus tidak minta supaya dia mendermakan seluruhnya? Separuh aja Yesus sudah mengatakan kepada dia bahwa hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini. Jadi Sakeus selamat. Walaupun dia hanya mendermakan separuh. Mengapa tidak seluruhnya seperti anak muda ini? Karena Sakeus itu beda dengan anak muda ini. Sakeus ini seorang kepala pemungut cukai, dia bekerja pada pihak asing, pemerintah Roma, untuk memunguti pajak bagi bangsanya. Walaupun dia memunguti pajak dengan sesuai aturan, dia tidak memeras orang, karena dia mengatakan kalau ada sesuatu yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Artinya dia berani ngomong begitu, berarti dia itu melakukan pemungutan pajak sesuai aturan, tidak memeras orang. Tapi bagaimanapun juga, karena dia bekerja bagi orang asing, memunguti pajak bagi bangsanya, maka dia dibenci oleh bangsanya. Di mana-mana dia tidak terima, di mana-mana dia dibully, dicibir, disindir, sehingga dia tiap hari merasakan bagaimana direndahkan orang. Orang kaya yang mau direndahkan orang itu tidaklah mudah. Orang yang mempunyai posisi tinggi dan posisi rendah sama-sama direndahkan, lebih sakit yang posisinya tinggi. Jadi Yesus tahu ini sakit sekali, tapi dia mau menerima itu. Itu merupakan kerendahan yang luar biasa di dalam Sakeus ini. Maka itu Yesus tidak perlu minta dia seluruhnya miliknya diberikan pada orang miskin. Dia masih bisa menikmati kekayaannya karena dia masih ada separuh kekayaannya. Bagi orang kaya yang bisa rendah hati, Yesus tidak minta semua. Karena dia walaupun kaya, dia mau direndahkan. Itu maksudnya. Nah, beda dengan anak muda yang kaya itu. Yesus mengatakan, alangkah sukarnya seorang kaya masuk dalam kerajaan surga, lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum. Itu pernyataan Yesus itu kaitannya dengan keadaan waktu itu. Waktu itu ada sistem perbudakan, di mana orang kaya itu kebanyakan adalah tuan tanah. Dia memiliki kebun dan peternakan, kebanyakan dua ini.
Lalu dia pegawainya adalah para budak. Para budak itu tidak dilindungi hukum, sehingga para tuan tanah ini bisa sembarangan memperlakukan budaknya. Dan waktu itu dalam mengusahakan ternak dan perkebunan tidak perlu ada suatu sosok yang sosok penentu, sosok kunci yang menentukan jatuh bangunnya usahanya dia. Karena setiap orang bisa dilatih sebentar untuk memelihara ternaknya dan kebunnya. Tidak perlu ada sosok kunci yang dimana dia harus menghormati pegawainya. Jadi para orang kaya zaman dulu kebanyakan tuan tanah yang tidak pernah belajar untuk menghormati bawahannya. Ini masalahnya. Sehingga Yesus mengatakan, maka itu benar bahwa orang kaya sukar masuk dalam kerajaan surga, lebih mudah unta masuk ke lubang jarum, karena kenyataannya kebanyakan orang kaya zaman itu adalah tuan tanah yang tidak pernah belajar untuk menghormati bawahannya, tidak belajar rendah hati, maka itu sulit masuk kerajaan surga. Kalau Sakeus itu adalah pengecualian, karena kebanyakan orang kaya itu tuan tanah yang usahanya adalah peternakan, perkebunan, tapi Sakeus itu pemungut cukai. Ini pengecualian, karena dia pemungut cukai, dibenci kalangan Yahudi, direndahkan tiap hari, maka itu bisa selamat walaupun tidak dimiskinkan secara total. Jadi apa yang dikatakan Yesus bahwa orang kaya sulit masuk surga, lebih mudah unta masuk ke lubang jarum, itu untuk situasi saat itu, karena secara umum orang kaya pada waktu itu sulit sekali, tidak pernah ada pengalaman untuk menghormati pegawainya. Nah, selanjutnya ketika Tuhan Yesus menyatakan itu, terjadi kegemparan bagi pendengarnya, lalu mereka mengatakan, kalau demikian siapa yang diselamatkan? Yesus mengatakan, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Itu terjadi di zaman sekarang ini. Sekarang ini para majikan mau tidak mau dia harus menghormati sosok kunci dalam perusahaannya. Karena sosok kunci ini menentukan jatuh bangunnya usahanya dia. Baik itu manajer, baik itu direktur, ataupun teknisi. Saya kenal dengan seorang yang ahli dalam membuat pisau potong dalam perusahaan percetakan. Banyak perusahaan-perusahaan besar yang memesan kartun dengan potongan tertentu yang menarik, yaitu bergantung pada dia. Dia bisa membuat mesin potong dengan berbagai bentuk untuk memotong kartun dengan berbagai bentuk yang menarik. Jadi perusahaan itu seakan-akan bergantung pada dia. Dia adalah sosok kunci dalam perusahaan percetakan itu. Sehingga dia punya hati yang sombong. Pada suatu kali dia dengan bangga mengatakan bahwa dia itu pernah memarah-marahi majikannya dan majikannya diam saja. Coba bayangkan. Sudah miskin sombong lagi. Majikannya yang kaya itu bisa diam ketika dimarah-marahin dia. Jadi apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah, itu terjadi di saat ini. Orang kaya bisa menghormati bawahannya, bahkan mau dimaki-maki oleh bawahannya. Jadi hati-hati, jangan salah mengartikan. Orang kaya sulit masuk surga bukan artinya orang kaya ensik, bukan. Artinya adalah orang yang sombong masuk kerajaan surga. Orang kaya yang situasi zaman dulu sukar masuk surga karena mereka sombong, mereka tidak pernah belajar rendah hati. Kalau Sakeus itu pengecualian, karena zaman dulu itu karena ada sistem perbudakan, karena dalam tuan tanah itu cuma usahanya ternak dan perkebunan, sehingga tidak ada sosok kunci dalam pegawainya yang dia harus hormati, tidak pernah belajar untuk menghormati bawahannya, tidak pernah belajar rendah hati, maka itu disebut sulit masuk kerajaan surga, lebih mudah unta masuk ke lubang jarum, itu maksudnya. Jadi hati-hati, kalau zaman sekarang bisa kebalikannya, bisa orang miskin justru yang sombong, sukar masuk kerajaan surga. Jadi arti orang kaya sulit masuk surga sebetulnya artinya adalah orang yang sombong, yang tidak pernah belajar untuk rendah hati, itu sulit masuk kerajaan surga, itu artinya. Nah, di video selanjutnya saya akan membuka apa yang ditulis Yesus di atas tanah ketika dia dihadapkan oleh para pemuka Yahudi, itu para ahli-ahli Taurat dan orang Farisi yang membawa
perempuan berzinah di hadapan Yesus untuk dihakimi, untuk dihukum rajam. Lalu Yesus menulis suatu tulisan di atas tanah. Yang ditulis itu apa? Nah, di video selanjutnya saya akan buka rahasia itu. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.